Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Tadi kita udah mendengar sebagian dari firman Tuhan.
Pentakosta, dari yang pertama, kedua, dan kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Pentakosta yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, yaitu di kamar loteng, saudara, salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Petrus, saudara, yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga merubah kehidupan Petrus. Jadi dalam kehidupan Petrus, salah satu ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus untuk meyakinkan orang lain bahwa Petrus tidak mengenal Yesus, Petrus menyatakan sesuatu yang dramatis dan di luar dugaan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Semula Petrus menyangkal Tuhan Yesus di Matius 26 ayat yang ke-70, saudara. Tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kemudian diikuti dengan sumpah. Petrus bersumpah di dalam Matius 26 ayat yang ke-72, dan Petrus menyangkal pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Kemudian diikuti sumpah dan kutuk. Matius pasal 26 ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini jelas pada waktu Petrus menyangkal dan bersumpah dan mengutuk apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus yang selalu dekat pada Tuhan Yesus, di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikianlah Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai rencana, yaitu bukan hanya penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, saudara. Matius pasal yang ke-10 ayat yang kedua, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mustahil pernyataan ini diucapkan sungguh. Petrus melakukannya dengan sadar demi keselamatan sendiri, saudara. Karena menyangkal, Petrus tertolak di surga. Matius pasal 10 ayat yang ke-33, "Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga." Sementara setelah disalib, Yesus naik ke surga, saudara. Mereka tidak bertemu lagi, Petrus dengan Tuhan Yesus. Penyangkalan itu memperbesar jarak personal. Kelak jarak ruang di antara mereka, Tuhan Yesus dengan Petrus. Setelah itu Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, saudara, khususnya kepada Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dan kita harus ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus menanyai Petrus. Kita baca firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. "Gembalakan domba-dombaku." 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya di ayat yang ke-17, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Kedekatan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ini tidak lepas dari pernyataannya yang akan mendirikan jemaat dan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas saudara, di Matius 16 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan, saudara. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Tuhan Yesus, akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penyesalan Petrus di Matius 26 ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ini tidak dibuat atau direkayasa, saudara. Dan kita juga lihat bahwa Yudas pun mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Yudas sudah direncanakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus pada waktu dikatakan firman Tuhan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus mengalami guilty feeling karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Kasus Petrus dengan kasus Yudas berbeda. Yudas sudah merencanakan sebelumnya dengan tujuan kepentingan diri sendiri atau cinta uang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, Yudas menyesal setelah tahu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Penyesalan Yudas dinyatakan dengan bunuh diri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beda dengan Petrus. Sementara Petrus sungguh-sungguh menyesal ketika menyangkal Tuhan Yesus. Untuk orang seperti inilah Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mempertanyakan kasih dan penyesalan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Petrus masih mengasihi Tuhan Yesus, atau Petrus masih mengasihi diri sendiri demi keselamatan pribadi Petrus, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini jelas, saudara. Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan Petrus, Petrus menyesal dengan sungguh-sungguh karena apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus ini jelas tidak dibuat atau direncanakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah penyesalan Petrus yang dilakukan secara tulus atau dengan pura-pura, saudara? Saudara, dengan pernyataan yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 18-19, Tuhan Yesus hendak melenyapkan jarak atau yang memisahkan Tuhan Yesus dengan Petrus, saudara. Tuhan Yesus menantikan jawaban yang akan Petrus ucapkan. Nyatanya jawaban Petrus
memuaskan hati Tuhan Yesus, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, saudara. Namun itu belum cukup demi meyakinkan jawaban dan pernyataan Petrus. Tuhan Yesus menanyai sampai 3 kali yang berkaitan dengan tugas yang hendak diemban oleh Petrus kelak, yaitu tugas yang mulia, saudara, yaitu mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Wow, dahsyat tuh, saudara. Begitu Tuhan Yesus mengasihi Petrus, karena Tuhan Yesus punya rencana yang besar untuk Petrus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18-19. Tugas ini harus diemban oleh Petrus dengan banyak pengorbanan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pengembalaan itu nggak mudah, saudara. Harus memang sesuai dengan panggilan. Selain itu, cara meyakinkan yang dilakukan Tuhan Yesus persis seperti Petrus meyakinkan orang lain, saudara. Apa yang mempertanyakan seberapa dalam Petrus mengenal pribadi Tuhan Yesus yang telah dilakukan sebanyak 3 kali, saudara. Setelah jarak antara Tuhan Yesus dengan Petrus sudah dihancurkan dan Petrus mendapat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengakibatkan Petrus dipakai dan dipenuhi kuasa Roh Kudus, saudara. Berkhotbah, 3.000 orang bertobat, menyembuhkan orang sakit. Bayangan Petrus di Kisah Para Rasul 15 ayat ke-15. Ketika Petrus dipakai Tuhan, bukan hanya dipakai Tuhan, melainkan dia menjadi martirnya Tuhan, saudara. Petrus hendak dihukum mati, dan atas saran sahabat-sahabatnya, Petrus diminta untuk meninggalkan Roma. Di luar pintu gerbang kota, terjadi dialog antara Petrus dengan seorang pria. Saya percaya pria ini pasti orang yang terdekat dengan Petrus. Tanya Petrus kepada pria itu, "Quo vadis Domine?" Tuhan, mau kemana? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini ada satu dialog Petrus dengan pria. Petrus tahu suara orang tersebut dan mengenali suara orang tersebut, bahwa suara Tuhan Yesus. Taulah Petrus bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus yang hendak menggantikan kematian Petrus, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, niat melarikan diri Petrus diurungkan. Kemudian Petrus ditangkap. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika disalib, Petrus minta agar disalib dengan posisi terbalik. Di dalam Yohanes 21 ayat 18-19, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, maka engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah menyatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat yang dari Yohanes 21 ayat yang ke-22, jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Setelah berjumpa dan berdialog dengan Tuhan Yesus, tindakan Petrus berubah, tidak menjadi pengecut lagi dan bertolak belakang dengan penyangkalan yang pernah dialami oleh Petrus, saudara. Petrus tidak mau gagal hanya untuk menyelamatkan diri saja.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali saya bertanya kepada saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita semua tidak mau gagal. Dan kita juga tidak mau hanya untuk menyelamatkan diri, kita mungkin bisa menyangkal Tuhan Yesus. Tapi biarlah semua apa yang kita alami dalam hidup ini, biar kita minta perkenanan penyertaan Tuhan senantiasa. Dan kita boleh taat, setia, bertahan sampai garis akhir. Petrus ingin membuktikan kasih Petrus kepada Tuhan Yesus, bahwa jawaban yang pernah diucapkan benar-benar tulus meskipun nyawa taruhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita mau belajar seperti Petrus, saudara. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Biar melalui firman-Mu kami terus disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi kekuatan. Tuhan berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk perjamuan kudus Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Biar kami boleh disucikan, dilayakkan, sehingga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan Yesus. Kami bukan hanya rindu Tuhan, tapi biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami, yaitu pencurahan Roh Kudus di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Mari melalui persekutuan dan tubuh-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sempurna buat kami semua, sehingga kami boleh mengalami terobosan-terobosan, dan kami boleh mengalami kesembuhan yang kreatif secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami terus percaya kepada Engkau, dan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inarabaya basane. Haleluya. Angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sehingga saat ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu senantiasa Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Saat ini mau berdoa Tuhan Yesus, mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun di rumah. Tuhan mau berdoa apabila ada sakit penyakit jantung, kencing manis Tuhan, gagal ginjal, diabetes Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, saraf kejepit, apapun Tuhan, lumpuh, stroke dan lain sebagainya, melalui kuasa darah Yesus Kristus, melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, mujizat yang kreatif, mujizat yang sempurna terjadi. Tuhan juga mengenai ekonomi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sanggup memenuhi segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Terus biar kami boleh senantiasa bersekutu senantiasa dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita mau berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan padamu ya Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, tidak ada satu kasih yang melebihi kasih-Mu bagi kami. Tidak pernah ada yang memperhatikan kami sebagaimana Engkau memperhatikan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membuat kami kecewa. Justru Engkau Allah yang selalu ada dan hadir dalam kekecewaan kami ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami dapat datang kembali memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau kami sudah diberi kesempatan untuk dapat menghampiri tahta Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu,
mendengarkan isi hati-Mu bagi kami, bagaimana cara kami untuk dapat lebih lagi memberi bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, mempunyai kepedulian bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, biar Roh Kudus Kau memberikan kami hati yang bergelora, hati yang meluap-meluap Tuhan Yesus, untuk kami semakin hari kami kaya dalam hal memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus Tuhan, buat para pemimpin gereja kami yang Tuhan sudah pilih, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan 4 wakilnya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dani Tumiwa, Bapak Pendeta Paul Wijaya, Bapak Pendeta Johan Handoyo, dan Bapak Pendeta Arianto Cokro. Dan juga Tuhan Yesus buat Ketua Rayon 1 Hal, Bapak Pendeta Budianto Totong. Juga kami tak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini, yang siang malam Tuhan Yesus mau berdoa buat kami, yang terus memperhatikan kami, domba-dombanya ya Tuhan Yesus, yaitu Bapak Pendeta Muda Tanu Susanto ya Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap pemimpin yang sudah Engkau percayakan memimpin kami anak-anak Tuhan, khususnya di GB Pamulang Permai ini ya Tuhan Yesus. Biar dalam kepemimpinan mereka semua, khususnya Bapak Pendeta Muda Tanu Susanto Tuhan Yesus, kami semakin hari kami memiliki kegairahan untuk mencari Engkau ya Tuhan Yesus, membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya ya Bapa. Memiliki kegairahan Tuhan Yesus dalam hal memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat istri-istri mereka Tuhan, khususnya buat Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Christine, dan ketiga putri mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus mau jaga Cindy, Ripka, dan Keisha Bapa. Masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus buat berhasil. Keluarga besar ini Tuhan Yesus ikat mereka dalam kasih Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan bukan hanya Engkau buat berhasil, namun pekerjaan apapun yang mereka lakukan juga membawa dampak Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan lewat setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat tanah air, bangsa, negara kami. Kami akan percaya Tuhan bahwa ada satu rencana yang indah, yang terbaik untuk tanah air, bangsa, negara kami. Dimanapun kami berada, kami akan percaya kami akan membawa satu perubahan. Setiap anak-anak Tuhan di tanah air ini akan membawa kegerakan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, kegerakan untuk membawa perubahan dalam segala bidang Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, dan wakilnya maaf, amin. Biar Tuhan Yesus setiap apapun keputusan mereka itu adalah takut dan gentar kepada Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang berada di sekeliling mereka Tuhan Yesus, buat mereka berani Tuhan Yesus untuk berkata-kata kesaksian tentang Engkau, bagaimana Engkau sudah menjaga, melindungi mereka, sehingga Tuhan Yesus setiap anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan membawa pengaruh yang baik Tuhan Yesus, untuk lahirnya suatu keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang krusial Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Kami juga yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa kegerakan Pentakosta ketiga yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bergerak dari Indonesia Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa, akan kembali ke Yerusalem membawa pengaruh yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan Yesus, di dalam kegerakan Pentakosta ketiga ini akan bangkit Tuhan generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan, yang gaya hidupnya adalah doa, pujian, penyembahan siang dan malam, sehingga Tuhan kegerakan ini menjadi kegerakan untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Oh haleluya Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan untuk kami dapat melayani-Mu Tuhan, untuk kami dapat bekerja, untuk setiap pekerjaan Tuhan percayakan. Biarlah apapun itu Tuhan Yesus kami lakukan dengan penuh sukacita, seperti kami melakukannya buat Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sekali lagi kami memiliki kegairahan, memiliki satu hati yang kaya dalam hal memberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.